Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat-umat Tuhan, di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali di dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Umat-umat Tuhan yang diberkati, pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat berjudul Selumbar dan Balok. Ayat inti kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 7 ayat 1 dan 2. Demikian firman Allah. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakimanmu yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Selumbar dan balok adalah sebuah perumpamaan Yesus yang diberikan di dalam khotbah di bukit. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Seterusnya dikatakan di situ, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Perumpamaan Tuhan Yesus balok dan selumbar sama dengan peribahasa di dalam bahasa Indonesia yang berbunyi, gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Pasti kita semua sudah tahu, balok adalah ukuran kayu yang besar, sedangkan selumbar adalah potongan kecil daripada kayu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, diceritakan ada seorang anak berusia 6 tahun dan ia sedang ketakutan pada saat itu dan juga kesakitan. Kenapa? Oleh karena sebutir peluru senapan angin menancap masuk ke dalam matanya. Demikian juga tidak kalah ketakutannya orang tua mereka di petang hari menjelang malam tersebut, melihat kondisi anaknya yang sangat merasakan kesakitan dan melarikannya ke rumah sakit di bagian gawat darurat. Setelah itu dokter memeriksa daripada mata anak tersebut. Ketika diperiksa, dokter melihat di bagian bawah kelopak matanya, melihat satu titik seperti titik hitam, seperti kena paku di bawah kelopak matanya tersebut. Dan tidak bisa dilakukan apa-apa, harus dilakukan pemeriksaan yang lebih intensif, yaitu dilakukan pemeriksaan sinar X untuk mengetahui letak posisi yang tepat daripada peluru senapan angin tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan tepat, dokter baru mengetahui posisi peluru senapan angin tersebut. Dan di situ dokter melakukan suatu upaya sehingga peluru daripada senapan angin itu dapat keluar dari biji mata anak tersebut. Sungguh sangat mengerikan dan sangat membahayakan. Bagaimana tetangga daripada keluarga tersebut bermain senapan angin dan menancap persis pada kelopak mata daripada anak tersebut. Umat-umat Tuhan yang diberkati, dikatakan di sini bahwa kita tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang ada di mata kita, karena itu tidak mudah. Kemudian dikatakan lagi, kita hanya orang lain yang dapat mengeluarkan senapan peluru tersebut. Demikian juga di dalam perumpamaan Yesus ataupun di dalam firman Tuhan. Yesus berkata
Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus lebih banyak mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita harus lebih banyak melihat apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi hal-hal yang membuat kita tidak bertumbuh dan berkembang di dalam kerohanian sebelum kita menilai dan sebelum kita menghakimi saudara kita. Hari ini marilah kita kembali mengintrospeksi diri kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, supaya kita tidak terlebih dahulu menghakimi orang lain, menghakimi kesalahan orang lain. Namun kita akan lebih bijaksana dengan melihat diri kita sendiri dulu, dengan memperbaiki diri kita sendiri. Maka Tuhan akan memberikan lebih banyak roh bijaksana dan kedewasaan kerohanian. Dengan demikian kita akan lebih dituntun lagi untuk bertumbuh di dalam kerohanian kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, janganlah biarkan saya, saudara-saudara saya, dan semua umat-umat Tuhan menjadi orang yang munafik, menjadi orang yang menghakimi, dan menjadi orang yang mengkritik orang lain sebelum diri saya, diri kita melihat, mengintrospeksi masing-masing ke dalam perbuatan kita sehari-hari. Sementara begitu banyak saudara-saudara kita hidup di dalam kegelapan, dan biarlah hidup daripada kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pimpin dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, sehingga itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.